Cek, cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Sriwijaya TV yang ada di rumah? Berjumpa lagi bersama saya Desti Indah Rizky. Saat ini saya sedang berada di Gria Agung dalam rangka untuk mengikuti pelaksanaan peringatan Nuzul Quran 1441 Hijriah secara virtual. Peringatan Nuzul Quran akan dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Haji Mawardi Yahya, serta Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Haji Nasrun Umar. Dan sebagai penceramah pada hari ini adalah Ustadz Solihin Hasibuan. Pemirsa, hari ini juga turut hadir Bapak Ahmad Najib selaku Asisten 1 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan juga Ibu Perca Leanpuri. Dan pemirsa, sebentar lagi kita akan menyaksikan siaran langsung bagaimana proses pelaksanaan peringatan Nuzul Quran 1441 Hijriah bersama Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Haji Mawardi Yahya. Selamat menyaksikan. Sambil menunggu Pak Mawardi ya Pak Wagub masuk. Baik pemirsa, saat ini kita masih menunggu untuk memulai pelaksanaan peringatan Nuzul Quran 1441 Hijriah dan kita masih menunggu kedatangan Bapak Haji Mawardi Yahya selaku Wakil Gubernur Sumatera Selatan. Sebutin tema peringatan Nuzul Quran ini bertepatan dengan COVID-19 terus apa ya improvnya ya. Semoga Baik pemirsa, sekali lagi dan sebentar lagi kita akan mendengarkan ataupun menyaksikan pelaksanaan peringatan Nuzul Quran 1441 Hijriah. Dan perlu untuk diketahui telah hadir bersama kita Bapak Haji Herman Deru selaku Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Mawardi Yahya selaku Wakil Gubernur Sumatera Selatan, dan turut hadir bersama kita Bapak Ahmad Najib selaku Asisten 1 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan juga Ibu Perca Leanpuri. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita persiapan terlebih dahulu. Baik, sebentar lagi kita akan menyaksikan Mano sosial media sudah siap? Peringatan Nuzul Quran 1441 Hijriah. Selamat menyaksikan. Yang terhormat Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru, yang kami hormati Wakil Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Mawardi Yahya, yang kami hormati Ibu Hajah Perca Leanpuri, anggota DPR RI,
Yang kami hormati Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Haji Muhammad Al-Fazri Zapidi, SPD MM MPDI. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan penceramah kita pada sore hari yang berbahagia ini, Bapak Dr. Andes Haji Solihin Hasibuan MPDI. Yang kami hormati dan yang kami sayangi seluruh masyarakat Sumatera Selatan yang menyaksikan melalui sosial media, TV swasta, dan mendengarkan melalui radio-radio swasta. Terimalah salam hormat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat serta karunia-Nya juga alhamdulillah pada sore hari yang berbahagia ini kita masih diberinya nikmat iman serta nikmat kesehatan sehingga dapat berkumpul di tempat ini, dan ada juga yang pacak nyaksikan di rumah masing-masing di rangkaian acara peringatan Nuzul Quran 1441 Hijriah. Bapak Ibu yang kami hormati, masyarakat Sumatera Selatan yang menyaksikan melalui sosial media, TV swasta, dan mendengarkan melalui radio, Gubernur Sumatera Selatan yang kami banggakan, untuk mengawali rangkaian acara kita pada sore hari yang berbahagia ini, sejenak akan kita dengarkan bersama lantunan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh yang kami hormati Ustadz Husni Mubarak SPDI. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن
كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga yang membaca dan kita yang mendengar sama-sama mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, izin Pak Gubernur, ini juga disiarkan langsung melalui sosial media dan kami informasikan kepada netizen, wah, kepada netizen dengan catatan bukan netizen yang nyinyir. Kaget kita buat sesi pertanyaan, Pacak juga langsung nak bertanya dengan Pak Gubernur Pacak, nak langsung bertanya dengan Pak Ustadz juga Pacak, tapi pertanyaannya tidak boleh ngacu. Nah, tidak boleh nanya ke Yai Najib kapan pengantin. Dan juga kaget itu bakal dapat hadiah dari Pak Al-Fazri Zabidi. Siapa yang Pacak menjawab, siapa yang pertanyaan yang paling bagus, itu akan mendapatkan voucher menginap Pak Gubernur. Itu voucher menginap di asrama haji 3 hari. Dan juga dari Pak Wagub juga akan mendapatkan hadiah. Itu voucher perjalanan tur dan wisata selama 4 hari ke Tanjung Senai. Ada juga. Oh, Jakabaring. Oh, oke, siap. Lemak Pak tidur di situ Pak, makan ditanggung, tidur ditanggung, baju istri kakak wong. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan dan sekaligus arahan dari Gubernur Sumatera Selatan yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Bapak Haji Hermanderu, dipersilakan.
walaupun virtual, betul pooi kamu tuh kalau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati, kita muliakan para alim, para ulama, baik yang ada di mimbar maupun yang sedang mengikuti jalannya peringatan nuzul Quran melalui sosial media atau televisi atau radio se-Sumatera Selatan. Terkhusus abang saya Ustadz Haji Solihin Hasibuan. Ini kalau potongannya sama dengan Ustadz Saat ya, Dasat itu potongannya. Kalau dia pakai gamis, tapi Ustadz ini agak hobi pakai batik. Dialek-dialeknya sama. Kujingo tingkatan ilmunya juga beda-beda tipis. Wakil Gubernur Pak Mawardi, sangat terlihat bahwa beliau menjalankan puasa. Belakangan agak tirus sepertinya ini, kecuali capek ngurusi ODP Center yang silih berganti, dan manfaat sekali karena banyak sekali masyarakat yang dengan sadar baik pribadi maupun kelompok yang minta diisolasi di bawah asuhan Pak Wagub di ODP Center Rumah Sehat Jakabaring. Ini luar biasa, dan ini kalau yang Wisma Atlet di Jakarta itu programnya nasional. Tapi kalau yang tingkat provinsi, satu-satunya di Indonesia yang menyediakan rumah sehat setingkat hotel, pelayanan dan servis lainnya, itu hanya Sumatera Selatan. Tepuk tangan juga. Cuman enggak ada spa dan panti pijatnya, enggak ada pijat. Yang kita hormati Kakanwil Kementerian Agama Pak Fajri, juga Pak Asisten 1 Pak Najib, Kori kita, dan kita juga dihadiri Hajah Percalian Puri, anggota DPR RI dari Komisi 6. Para hadirin ini wartawan dari berbagai media, cetak, online, juga televisi, radio yang sangat saya cintai. Alhamdulillah pada sore hari ini, meskipun belakangan efektif 2 bulan ini, kita ini enggak ada yang diceritakan lain kalau enggak corona. Bangun tidur corona. Dulu sebelum masuk puasa mau makan siang lihat televisi corona. Sore corona, mau tidur corona. Untung tidak tidur dengan corona. Saya terpikir setelah didengungkan Ramadan tarawihnya di rumah, patuh kaum muslim Sumatera Selatan, terima kasih. Karena ini punya sifat kita melindungi kita, kita melindungi Anda, Anda melindungi kita. Tapi kalau nuzul Quran ini tidak baca idah, aku ngomong. Besok itu kita tepat puasa ke-17. Di mana hari pertama diturunkannya surat Al-Quran, yakni Iqra. Yang kita yakini kitab ini adalah pedoman kita dalam keseharian, dalam kita menjalankan
sebagai umat Muslim, sebagai pedoman hukum kita, maka saya tidak ingin ini ketinggalan untuk dapat kita rayakan. Tapi merayakan ini, hari ini merayakan yang sangat dahsyat. Kalau biasanya hanya masang tenda, ini se-Sumatera Selatan, bahkan di luar Sumatera Selatan menyaksikan ini. Kenapa ini harus kita kenang? Agar kita lebih merasa memiliki ini, mempedomani ini. Selaras dengan program Provinsi Sumatera Selatan, satu desa, satu rumah tapis. Kalau saja nggak ada corona kemarin, kita sudah canang, sudah 3.000 yang sudah ada ini. Harusnya kita sudah canang, banyak sekali program-program kita yang tunda dulu. Mudah-mudahan corona ini nggak betah lah di kita ini. Nggak lama lagi dia pergi gitu. Kalau menurut penelitian-penelitian kan kalau musim panas nanti dia akan berlari gitu. Nah saya mengingatkan di suasana ini kepada seluruh warga Sumatera Selatan bahwa aturan-aturan yang ada berlakukan terkait PSBB, misal nanti Sumatera Selatan ini ada 2 wilayah yang sudah diusulkan, misal dikabulkan, kita nggak tahu ini. Kita harus siap. Tapi ini kesiapan itu tidak hanya siap untuk tidak keluar rumah, tapi siap juga tetap menjaga stamina. Siap juga agar ekonomi kita nggak tergerus. Siap juga agar silaturahmi kita tidak rusak dengan adanya informasi dan teknologi yang sudah sebaik ini. Tapi jikapun itu tidak dikabulkan, kita tetap harus jadi manusia sumsel yang tangguh. Tangguh imannya, tangguh kesehatannya, tangguh fisiknya. Bukan manusia sumsel yang hanya ketergantungan gitu. Di beberapa titik saya sampaikan, kita ini keseriusan untuk menanggulangi masalah ini, baik pencegahnya maupun mengatasi dampaknya atau paskanya, bukan dari ukuran besarnya berapa rupiah, tapi dari keseriusan. Keseriusan kita dari pemimpin tingkat provinsi sampai dengan tingkat RT. Saya berterima kasih kepada seluruh bupati dan wali kota Sumatera Selatan yang sudah bersinergi. Kenapa juga Sumsel? Belakangan ada kenaikan. Agar kita tahu sebenarnya Sumsel itu ada berapa sih? Maka swabnya saya instruksikan untuk dipercepat. Aktif, agresif, jemput bola. Mudah-mudahan inilah sudah puncaknya. Tapi jika kemarin tidak saya instruksikan untuk aktif dan agresif jemput bola, kita masih terlena. Ini saya butuh dukungan, doa para kiai, masyarakat Sumatera Selatan. Di suasana seperti ini kita tidak usah cari siapa yang salah, tapi ini ujian yang harus kita hadapi bersama. Pemerintah selalu akan siap ini. Pemerintah juga akan selalu berada di antara kita semua, dalam suka maupun duka. Di acara Ramadan ini yang penuh nuansa religi, kita tetap jalankan ibadah puasa ini dengan penuh semangat tanpa harus mengurangi
nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Termasuk sholat id nanti jika belum ada penurunan, setiap kepala keluarga juga bisa menjadi khotib kok. Syaratnya itu kan 5 berdiri, sholawat, satu ayat Al-Quran, doa dan penutup. Kalau tidak salah, tadi saya dengar Ustadz di TV, nanti diluruskan oleh Ustadz Solihin. Ini boleh kita semua menjadi khotibnya. Saya pikir itu, terima kasih atas perhatiannya masyarakat Sumatera Selatan. Kita langsung mendengarkan tausiahnya Kiai Solihin Hasibuan. Kita dengarkan itu, dan sekali lagi di acara yang penuh hikmat ini, saya Gubernur Sumatera Selatan, Wakil Gubernur Sumatera Selatan, dan semua jajaran menyampaikan jika nanti di 1 Syawal kita tidak dapat bertemu karena suasana, tapi hati kita tidak pernah berjarak. Izinkan kami untuk menyampaikan selamat Idul Fitri, dan sekaligus kami menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Demikianlah tadi sambutan dan sekaligus arahan dari Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru. Izin Pak Gubernur, ini ada nak bertanya Pak Gubernur melalui sosial media. Apa kita Ustadz dulu? Langsung ke Ustadz. Ini Pak Gubernur ada yang bertanya melalui sosial media kami. Yai Najib numpang bertanya, titip ke pertanyaan kami dengan Pak Gubernur. Uji dia, Lebaran ini lah parah katanya. Jalan-jalan di Sumatera Selatan lah bagus galo. Nah kalau kami nak mudik tapi dusun kami di wilayah Sumatera Selatan ini boleh apa tidak Pak Gub? Nah. Jadi pertanyaan itu menarik sebenarnya, dari presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, galak ditanya uang itu. Sebenarnya kenapa sih ada larangan mudik? Orientasinya itu bukan pemerintah ini nyuruh dilarang silaturahmi, dilarang balik dusun, bukan ke situ. Kenapa itu? Jangan dipleset ke bahwa ini bahwa pemerintah ngelarang mudik, tidak. Yang dilarang itu dimaksudkan dalam larangan mudik itu jangan bawa corona dari sana bawa ke sini. Kita kan kadang tidak tahu si positif ini OTG atau dia apa itu PDP, bukan PDP, ODP. Dia Cak Yai Najib nih, menyinggung rainya kan tidak katik potongan dia corona, tapi kita tidak tahu. Kalau di OTG misalnya, itulah. Jadi kenapa dilarang mudik itu, sadarilah bahwa jangan sampai menjadi manusia pembawanya. Itu. Jadi itu yang disadarkan, bukan dilarang mudik atau pulang kampung dan lain sebagainya. Itu Yai. Baik, ada sikot lagi Pak? Nah, lanjut ke keparangan. Yai Najib tolong tanya ke dengan Pak Gub katanya. Kaget kalau sudah ada rumah tahfiz satu desa satu rumah tahfiz. Nah anak aku nih nak jadi tahfiz. Kira-kira bayar apa gratis? Nah. Jadi begini. Kalau program dari pemerintahnya yang sudah kami bangun dengan Pak Wagub dengan Kanwil Agama ini gratis. Cuman dia pikir ke guru ngajinya, nanti salahnya, wong tuanya nunjuk kiri ngaji, apa beras sejimpit, apa nak lebaran nunjuk sarung, nanti salahnya. Masa anak kita dinjuk ke pinteran tapi tidak kati imbalan apa-apa, kira-kira mah itu.
Ya. Nah, jadi para netizen, jadi kalaulah sudah rumah tapis itu rampung, setiap satu desa satu rumah tapis itu tidak bayar. Cuman yo ejo kebayar waya minyak lampu, gulo, pasir. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, izin Ustadz Solih Nasibuan mungkin ada sedikit dulu yang disampaikan sebelum kita menerima pertanyaan-pertanyaan dari netizen-netizen kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Gubernur Sumatera Selatan yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Wakil Gubernur, Pak Kanwil Kemenak, Bapak Asisten dan kori kita, semua para kepala-kepala dinas di tempat-tempat masing-masing. Ini semuanya mengikuti, saya tahu. Jadi mudah-mudahan semua insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semua para followers dan juga para jamaah yang mengikuti acara di sore hari ini, mudah-mudahan semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam pada Rasulullah SAW. Terima kasih dan bangga saya sekaligus kepada Pak Gubernur dan jajarannya di tengah-tengah corona yang begini dan juga puasa yang seperti ini, kita alhamdulillah masih ingat dengan Al-Quran. Terima kasih Pak Gub. Dan inilah jalan yang pas yang diambil oleh Pak Gub ketika kita dapat cobaan, ketika kita dapat tantangan, dapat musibah, tidak ada tempat menjerit, tidak ada tempat mengadu kecuali mengadu kepada yang membuat kehidupan, itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu dalam memperingati nuzulnya Al-Quran ini, saya ingin menyampaikan kepada para followers dan para jamaah semuanya, para netizen, mudah-mudahan obrolan sore hari ini menjadi insyaallah manfaat dan insya Allah menjadi hikmah untuk kita semuanya tentang Al-Quran. Saya ingin berikan tausiah singkat ini adalah indahnya hidup bersama Al-Quran. Banyak orang yang memperingati Al-Quran tapi cuma sekedar memperingati kulitnya, isinya tak diambil. Maka sering saya bilang sebenarnya nasi kotak itu bagus, kotaknya bagus, tapi nasinya Pak Gub jauh lebih penting pada kotaknya. Peringatannya penting tapi isi dan rohnya jauh lebih penting. Untuk itu sore hari ini saya mengajak dulur-dulur ke semua se-Sumatera Selatan dan di mana saja ada berada, ya, bahwa harus banggalah hidup bersama Al-Quran. Indahnya hidup bersama Al-Quran, pertama dengan hidup bersama Al-Quran, nilai-nilai Al-Quran, hidup ini akan mudah dan terarah. Banyak orang hidupnya sekarang Pak Gub hidupnya cuma istilah saya 3K, makan enak, tidurnya kawin beranak. Kalau panjang ekornya musang namanya, panjang bulunya namanya kucing namanya, dan kambing namanya, tekatik bulunya caciang namanya. Gawenya makan tidur beranak, makan tidur beranak. Bahasa kami dengan Pak Fajri mak jolas kadang-kadang. Subhanallah, tapi dengan Al-Quran yang dibacakan oleh kori kita tadi, termasuk sebelum kita ceramah ini ngobrol-ngobrol dengan Pak Gub, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah sengaja menurunkan Al-Quran ini. Inilah kasih sayang Allah dengan kita. Mohon maaf bahasa kita tidak ditalakkan saja. Bahasa orang dusun tidak diluputkan. Setelah Allah ciptakan kita, dibuat oleh Allah panduan hidupnya. Masya Allah Akbar. Orang membuat motor pasti dibuat panduan pemakaian motor itu. Maka kata orang Arab, al-khaliqu was-sani'u adra bisun'ihi. Pencipta jauh lebih tahu tentang ciptaannya. Jadi kalau bicara tentang manusia, yang paling tahu itu Allah yang membuat manusia kok. Allahu Akbar. Terima kasih sekali lagi Pak Gub dan jajarannya. Mudah-mudahan ini materi yang biarpun sesusah apa kita, tapi kata orang Inggris, where there is a will there is a way. Idza sadaqal azmu wa duhas sabil. Ketika kita punya keinginan, insya Allah jalannya dikasih oleh Allah. Sesusah apapun pertemuan ini, tapi lihatin, wartawan-wartawan, para pelapor semuanya masih hadir. Insya Allah pesan-pesan ini sampai kepada saudara kita di kampung-kampung. Mudah-mudahan insya Allah kita menjadi hidup yang terarah dan mudah. Orang sekarang yang dicari itu kalau bahasa kita Palembang loka. Cuma sayang Pak Wagub, loka itu cuma 2 kendo.
Amplop dengan nasi bungkus. Padahal lokak, subhanallah akbar, ketika Allah memberikan kita kemudahan, itulah lokak kehidupan. Kasihan kita Pak Gub melihat rakyat kita, umat kita banyak yang saya lihat jungkir balik cari dunia tapi lupa dengan Allah yang punya dunia. Mencari rezeki jungkir balik kulu kilir tapi lupa dengan Allah yang punya rezeki. Saya sering bilang hidup ini sebenarnya mudah. Cuma kita yang mempersulit. Ayat yang dibaca Qur'an kita tadi adalah yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah kepengen kemudahan, tak pernah kepengen untuk kesulitan. Untuk apa Allah menciptakan kita, dikasihnya rezekinya, dikasihnya semua fasilitasnya kalau untuk dipersulit? Logikanya. Tapi saya tonton di WA pula Pak Gub. Ada saya lihat WA yang datang dengan saya, itu katesnya itu, pepayanya itu cuma 0,5 meter. Ya. Buahnya besar dan alhamdulillah sudah masak. Tapi yang punya itu dinaikinya dulu untuk ngambil buah itu. Itu bahasa kita albuyan namanya kan. Padahal cukup dipetiknya begini. Sama dengan kita sekarang kehidupan kita. Karena semakin jauh kita dari sang pencipta yang punya dunia, akhirnya kita seharusnya mengejar isi dunia. Saya dekat dengan Pak Gub, dengan Pak Wagub, dengan Pak Kakanwil. Paling tidak mudah urusan saya. Malu pula beliau kalau tidak tanda tangan proposal saya. Nah, itu tadi nanti alloka tadi kan. Kalau sudah dapat alloka, Pak Yai, Yai, kalau sudah alloka itu namanya al-lema. Benar. Kalau sudah al-lema wallaju. Nah, baru terakhir al-hoji. Nah, ini dulu yang pertama. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan. Mungkin ada juga pertanyaan kepada saya dengan Pak Gub. Kita santai saja, tapi insya Allah isinya kita ambil. Dengan hidup bersama Al-Quran, hidup ini akan mudah dan terarah. Dan yang kedua, hidup ini insya Allah akan jelas. Itu nur. Maka kata Allah, Alif Lam Ra kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadz zulumati ilan nur. Wahai Nabi Muhammad, nabiku, Al-Quran ini sengaja saya turunkan kepadamu untuk sampaikan kepada manusia agar kau mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Jujur para follower semuanya, para pemirsa, hidup yang pakai terang seperti ini jauh lebih enak daripada gelap. Pak Kanwil, kalau gelap itu kita tak pacak melihat mana TA, mana TS, tai ayam dan tai sapi, tidak jelas. Lah, tapi kalau kita ada terang seperti ini, kita bisa memilah dan memilih. Kita bisa melihat ini ada got, langkahi. Ini ada kembang, handari. Ini ada duri, langkahi juga. Ini ada durian, ambei. Lah, durian. Al-loka tadi kan? Begitulah ketika berjalan dengan terang bersama Al-Quran, maka Al-Quran itu harus ditaruh di depan kita. Masa pakai senter malam-malam, mati lampu, kemudian hujan lebat, senter ada tapi taruh di belakang. Senter itu harus di depan. Sehingga kita bisa memilih dan memilah. Allahu Akbar. Biar kita hidup kita terang, mudah dan terarah. Maka orang yang hidupnya bersama Al-Quran, hidupnya santai-santai saja. Datang corona, biasa-biasa baik. Datang nikmat, dia bersyukur. Ada cobaan, dia insya Allah bersabar. Maka insya Allah akan dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti untuk bagaimana nikmat berikutnya akan kita kulas setelah yang satu ini. Mungkin ada pertanyaan? Aduh. Oke. Baik, terima kasih Ustadz. Jadi aku dengan Ustadz ini Pak Gubernur sama baik, sama-sama ujung 8 kalau. Cuman kalau Ustadz main ke hadis, kalau aku main ke pantun. Baik Bapak Ibu yang kami hormati masyarakat Sumatera Selatan, Pak Gubernur, izin Pak Ustadz, ini ada 5 pertanyaan, cuma nak nanya dengan Pak Gubernur galo. Itu masalah al-loka tadi Iya, berarti. itu kan. Agar dianggap dengan Ustadz nggak ada loka, itu Benar, permasalahan katanya, itu. Kalau nanya dengan Ustadz kapan be pacak? Iya. Pak Gubernur, ini ada akun dari Rizky Hasan dari akun IG Palembang Kulu Kilir. Oh, tak balik-balik akun ini, Kulu Kilir. Pertanyaannya Pak Gub, kapan PSBB dilaksanakan? Wong Palembang lah buntu galo. Wah. Izin berkenan Pak Gub. Ya, Rizky namanya. Memang aku belakangan semenjak menandatangani rekomendasi PSBB bagi Kota Prabu Mulih dan Kota Palembang, banyak mendapat pertanyaan, yakni kapan ini diberlakukan, atau intinya ada juga yang siap, ada juga yang tidak siap begitu. Jadi masyarakat ini. Nah inilah juga nanti yang akan jadi pertimbangan tim verifikasi baik dari gugus tugas pusat maupun dari Kemenkes.
tentang kesiapan masyarakatnya, kesiapan pemerintah kabupaten atau kotanya, juga kesiapan ketahanan pangannya, juga perniagaannya, juga pertahanan keamanannya, banyak pertimbangan. Maka kalau ditanyakan kapan itu akan dimulai PSBB itu, rekomendasi sudah saya tanda tangan, tapi tentu kita serahkan dengan gugus tugas pusat dan Kementerian Kesehatan untuk menjawab itu. Baik, ada lagi Pak Gub, lagi-lagi nak bertanya dengan Pak Gub, ini dari Jati melalui Seripukom. Pertanyaannya Pak Gubernur, mak mano masalah bandara di Soekarno-Hatta lah berguyur buka, mak mano dengan bandara kita? Seyogyanya dari kemarin harusnya sudah buka juga, cuman sekarang maskapainya, mungkin baru tanggal 10 yang dari maskapai Lion Group itu nak memulai. Kalau Garuda kemarin sudah mulai, tapi Palembang belum, baru Medan dan beberapa kota di Jawa. Nah jadi kita tunggu yang jelas Kementerian Perhubungan yang mengatur tentang kemaskapaian ini sudah memperbolehkan itu dengan protokol kesehatan. Artinya tetap dites rapid. Jadi siapapun yang nak naik pesawat itu rapid test dulu. Itu kalau cak kau, caknya boleh, tapi duduk di belakang dekat pintu keluar. Ngentol be aku Pak ya. Nah izin Ustadz, kita sudah dulu Pak Gub Ustadz sikot lagi Pak Gub. Dari RA Siti Mulyana, dari Medsos Palembang, itu Assalamualaikum Pak Gubernur yang kami cintai, katanya listrik 900 watt dapat pulsa gratis. Kami ngapo tak dapat, mohon jawabannya. Bukan Siti, yang 450 dibebas ke, Benar. yang 900 dipotong 50%, itu nanti. Siap. Amun nak gratis ada pidem ke galau, tak bayar tahun depannya. Biasalah Pak Gub, cara kita ini kan kapan ada rokak gratis ngapo nak mayar. Nah, kapan Mana pajak tadi itu desa. Tat? Kalau nak gratis panjangan, pidem ke, sekringnya turun ke. Aman tidak nak mayar kalau Pak, pindah ke Wisma Atlet. Kalau Pak Mawar TV penting tiap hari bertambah terus. Nah izin ini nak bertanya dengan Ustaz Solihin. Ustaz Solihin, mohon pencerahannya. Kami ini tiap tahun semayang tarawih itu di masjid para rumah ini. Nah tahun ini masjid itu tidak buka. Nah berimaman dengan abahnya di rumah ini. Cuman lah 15 hari ini ayatnya cuman kuluhu dengan ina atau ina baik. Nah Saya agak khawatir. mohon Ustaz. Agak khawatir pertanyaan ini mungkin dari Yai Najib langsung gue kira ini. Masya Allah. Oh ya saya tadi lupa ya, yang saya hormati tadi Ananda Percaya ya dari DPR RI. Jadi pertanyaan beliau tadi itu pertama ya sholat sunnah itu justru lebih baik di rumah ya. Bahkan termasuk taraweh witir ini, di samping memang ini kondisi kesehatan kita begini, silakan di rumah. Ustadz, mak mano? Mak mano pulo. Di Palembang cuma ada 5 mak Pak Gu. Mak ini, mak itu, mak mano, mak lamu dan mak subah ya enggak? Jadi mak mano kalau katanya ayat innya itu terus. Ya kalau memang enggak masalah, memang itulah hafalannya. Dalam hadis Rasulullah, ma tayassara minal Quran. Apa yang bisa? Kalau cuma bisa alif lam mim sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Allahu akbar. Boleh begitu. Boleh begitu. Ya, Pak Wagub banyak hafalan, belum baik dengan kita. Kami di Indralaya dulu biasa gantian imam ya. Jadi boleh, silakan, tidak masalah. Cuma 3 kul, cuma paling-paling malu dewe dia dengan anaknya itu baik. Ngapo mak itu terus tak baca, aku jatuh cinta dengan ayat itu katanya kan. Awa albuyan. Doa ayat cuman kuluhu dengan ina atau ina. Kapan berdoa minta pajiru. Uji malaikat ngejo ke kau baik aku gitu. Nah, izin Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Gubernur, acara ini juga disiarkan langsung melalui beberapa sosial media. Ada Palembang Up, ada Palembang Kulukilir, ada Palembang Lifestyle, ada sumek.co, ada Humas Provinsi Sumatera Selatan, ada Diskominfo Sumsel, YouTube juga. Izin Pak? Ada juga Pak Ada juga dari akun pribadi Ibu Perca, ada juga dari YouTube juga ada Tribun Sumsel, Seripo TV,
Diskominfo Provinsi Sumatera Selatan, ada juga dari Sonora FM, dari radio juga ada RRI Palembang, ada Sonora FM, ada Semarang FM, dari TV ada Sriwijaya TV. Izin ini ada Solha Center. Wah, yo. Benar. Ini banyak kendaknya Pak Gub, Pak. Baik, izin ini ada pertanyaan buat Pak Wagub. Nah, Yahya Najib tolong tanya ke ini dengan Pak Wagub. Izin Pak Wagub katanya, yang boleh masuk ke Wisma Atlet Jakabaring itu apakah harus wong dari Jakarta, apa basingnya baik dan cak mana cara wong nak masuk ke situ? Baiklah, terima kasih. Bahasa memang tidak apa-apa ya. Adapun kami persiapkan itu Wisma Atlet itu atas kesepakatan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Sengaja untuk yaitu tempat isolasi bagi masyarakat kita. Siapapun yang merasakan mungkin ada gejala. Termasuk bagi pendatang-pendatang juga. Dan ini juga kita siapkan lagi satu tower lagi untuk OTG. Yaitu orang tanpa gejala. Nah jadi siapapun yang mungkin dari luar negeri ragu tanpa gejala, tentunya kita siapkan lagi ruangan khusus itu. Kenapa kami sampaikan demikian? Jadi kita ada ruang OTG, sekarang kita fasilitasi dengan tenaga kesehatan dan fasilitas lainnya, dan juga ada yaitu kita siapkan ruangan-ruangan tower yaitu ODP. Semuanya kita siapkan dan semuanya gratis dan setiap pagi olahraga. Apa? Ya, tenaga medis seluruhnya kita siapkan sesuai dengan SOP daripada yaitu standar yaitu kesehatan untuk COVID-19 ini. Saya kira itu ya. Baik, yang jelas ruangannya AC, Pak Gub. Ruangan AC, mandi, air panas, air dingin, siap, makan 3 kali dan ditambah lagi olahraga pagi. Dan sekali minggu yaitu nantinya senam pagi, ada tersendiri nantinya itu yaitu mungkin yang membawa pemandunya. Ini kami silakan mungkin Pak Gub ada tambahan. Lah cukup, maksud Pak Wagub tuh, walaupun kamu tidak tinggal di situ, nak melok senam pagi boleh. Boleh. Instrukturnya, luar biasa. Iya. Kalau fasilitasnya sebagus itu, Pak, aku nak nitip ke waya-waya dengan Maria. Baik, ini ada pertanyaan Yai Najib, tolong tanya ke dengan Pak Al-Fazri Zabidi. Pak, tolong tanya ke, katanya, umur aku inilah sudah 73 tahun. Lah bertahun-tahun ngumpul ke duit nak pergi haji. Tahun ini lah sudah ngelunasi dan dinyatakan lunas lah boleh souvenir dan sebagainya. Tapi desas-desusnya ini tak kata yang nak pergi haji tahun ini. Nama mana ceritanya ini? Berkenan. Jadi untuk masalah keberangkatan haji kita tahun 2020 ini tetap berjalan, seluruh proses sudah kita jalankan, pemerintah menjalankan. Namun kita menunggu ketentuan dari pemerintah Arab Saudi. Kalau kata Arab Saudi laju gitu. Nah itu, insya Allah sampai saat ini khususnya di Kementerian Agama proses pelunasan sudah 90% datanya. Nah itu. Jadi kalau lihat tanda-tanda 90% sudah ngelunasinya berarti masyarakat ini galak-galak berangkat haji. Siapa? Nah itu. Kemudian yang umur 73 ya kalau memang dia ada kuota khusus ya untuk lansia, ya silakan ajukan aja usul di Kementerian Agama Kabupaten Kota, kita teruskan kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Haji dan Umroh di Jakarta. Insya Allah ya kalau ada panggilan pasti dipanggil. Nah, itu. Siap. Baik, terima kasih. Itulah tadi pertanyaannya. Nah, izin ini ada pertanyaan untuk Ustaz Solihin Hasibuan. Yai Najib tolong tanya ke ini, aku kesian yang Ustaz duduk baik dari tadi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Musa Padilah melalui akun Palembang Kulukilir. Yai Najib, apa ceramah yang disampaikan oleh Ustaz Solihin Hasibuan tadi? Baru melok dunia Ustaz. Baru terbeli kuota rasaku. Iya.
kan? Kita doakan mudah-mudahan sampai akhir saudara kita ini cukup kuotannya. Jadi ada yang corona, ada yang karena buntu namanya itu ya. Untuk itu tadi kita sudah membicarakan di dalam peringatan ini tausiah kita judulnya indahnya hidup bersama Al-Quran. Bersama Al-Quran, dalam bahasa kita ma'iyatul Quran. Ketika kita hidup bersama Al-Quran, kenikmatan yang pertama kita rasakan hidup ini akan mudah dan terarah. Ada kata-kata terarah. Saya sering bilang Pak Gub, kalau hidup ini ikut mudah dan berkah, 3 KDI. Kenali yang membuat hidup, dekatkan diri dengan yang membuat hidup. I, ikut sertakan yang membuat hidup dalam hidup ini. Kita tak mampu Pak Gub. Sudah terbukti tadi kita ngobrol-ngobrol sebelum acara ini, siapa yang paling hebat di dunia ini? Anggaplah Amerika dengan Cina. Sekarang mereka terkapar juga. Bukan hanya terpapar, tapi terkapar. Terpapar dan terkapar. Artinya tak mampu. Siapa yang mampu? Hanya Allah. Jadi tidak usah kita malu-malu sebagai orang beriman bahwa walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Semua yang di langit dan di bumi pemiliknya adalah Allah. Semua akan kembali kepada Allah. Ngapa harus gengsi? Memang kita tak mampu kok. Kenapa kita harus gengsi mengatakan itu Tuhanku hanya Engkau yang mampu ya Allah? Bagus. Malam pertama saya lihat kalau tidak kemarin ada sholat hajat. Ya, ada doa bersama sekota Palembang, Sumatera Selatan. Itu yang bagus. Jadi adalah iktiraf, sebuah pengakuan, ya Allah aku tak kuat. Tanpa Kau aku tak mampu ya Allah. Mudah-mudahan insya Allah hidup kita akan terarah dan mudah. Dan yang kedua tadi, hidup ini akan jelas dan terang. Hidup ini kawan-kawan dan juga para followers semuanya, hidup ini terang lebih enak daripada gelap. Kalau tidak percaya kaki balik ke rumah, matikan sebentar lampu PLN-nya, cak setengah jam, lihatlah. Kemudian hidupkan, cerah. Ketika kita ini bersama otak kita dengan hati kita dengan Quran, hidup cerah, terang. Maka istilah saya talang betutu kilometer 9, biarpun buntu hanya penampilan. Tapi ada yang paling bagus, talang betutu Kertapati, biarpun dompet buntu tapi tenang hati. Kenapa tenang hati? Kita bersama dengan yang maha kaya dan maha segala-galanya. Yang ketiga, hidup ini akan terasa nikmat bersama Al-Quran. Hidup ini akan terasa ada memiliki purkon. Purkon itu Pak Gub yang saya cintai, Pak Wagub. Purkon itu, enggak itu sekolah. Memang di sini ada nama sekolah. Ngapun dak izatuna kalau itu. Enggak adil juga Pak Gub. Jadi purkon itu arti pembeda. Hidup ini akan terasa nikmat, Pak Asisten dan semua, Pak Ananda Perca. Hidup ini akan terasa nikmat kalau kita ini ada furqan, pembeda. Kalau kita tidak bisa lagi membedakan mana yang asin, mana yang manis, langsung itu ke kuburan baik. Ya corona. Betul. Kalau orang tidak tahu lagi membedakan mana yang tiang, mana dinding, itu berobatlah Buddha itu. Mana yang halal, mana yang haram tak baca lagi, mana yang hak, mana yang batil. Sudah. Pakabbir alaihi arba'an liwafati. Cukup kasih 4 takbir dengan dia, berartilah mati Buddha itu. Nauzubillah min dzalik. Ternyata hidup ini terasa nikmat kalau ada furqan. Kalau masih bisa membedakan mana pindang Meranjat, mana pindang Palembang, mana pindang masih Rawas, mana Pegagan. Ada satu lagi pindang yang terkenal, pindang Medan, pindang tulang. Ya tulang itu kan orang Medan, di pindang itu makanya. Allahu Akbar. Tapi kalau masih terasa itu nikmat. Yang terakhir nih Najib, nikmat hidup ini akan terasa insya Allah ketika kita bersama Quran, hidup mulia. Ini yang saya rasakan Pak Gub. Saya nikmat saya mulai dari mungkin 87 saya di Palembang ini, banyak teman, banyak saudara, karena saya membawa Al-Quran, sedikitlah kemampuan saya. Ceramah sana dengan Quran ini saya, termasuk sore hari ini saya bertemu dengan terhormat ini, dulu-dulu dan bos-bos saya ini, kawan-kawan ini, insya Allah dari Quran. Maka saya tidak malu bawa Quran ini Pak Bu. Ya, orang bawa HP kemana-mana, aku tetap bawa Quran. Ini yang mengangkat saya. Masya Allah Akbar. Kenapa? Kata Allah, innahu la Qur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Innahu la Qur'anun karim. Quran itu mulia dan bisa memuliakan orang. Saya waktu ceramah kemarin 2 tahun yang lewat di Kodam, orang yang duduk paling depan saya dengan Pak Pangdam itu umur masih muda, mungkin 27 baru. Saya tanya Pak Pangdam, ngapa Bapak muda ini duduk di sini? Ini jadi imam kita nanti Ustaz Taraweh dan sampai mulai dari Isya sampai Taraweh witir. Dia hafal alhamdulillah 15 juz. Makanya di depan saya dan Pak Pangdam.
Kalau Buddha itu tak baca Quran, tak kata hafalan, kena tabuk Buddha itu. Jadi siapa bilang kalau hafal Al-Quran hebat, Al-Quran tidak jadi hebat? Mulai hari ini dengan peringatan ini, mudah-mudahan Sumatera Selatan, apalagi Pak Gub kepengen satu rumah satu tahfiz, satu desa satu tahfiz, mudah-mudahan terwujud. Jadi apa lagi yang membuat kita harus jauh-jauh dari Quran? Dengan Ramadan dan Corona ini semestinya lebih dekatlah kita hidup kita dengan Quran, karena way of life. Quran itu adalah sumber kehidupan kita semuanya. Wherever and whenever. Kapan dan di mana selalu cocok. Solihun. Waktu kita kaya baca Quran lemak. Kita sedang ada musibah seperti ini baca Quran lemak. Ada takziah baca Quran cocok. Sedang ada walimah baca Quran pas pula. Apalagi sedang buntu. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Habis susah akan datang mudah, habis mudah akan. Tidak mungkin corona selama-lamanya kecuali langsung kiamat. Bahasa saya itu Pak Wagub dan Pak Gub, kita ini setiap puasa pasti ada berbuka. Makanya membuat kita senang sekarang. Karena ada saat-saatnya. Nanti kalau sudah ngaji di TV, la'allakum tashkurun. Kompak se-Sumatera Selatan, takati komandonya, langsung sodakon. Sampai ke Oku Timur itu sodakollo itu. Sudah sodakollo baru disodoknya cendol dan cincau itu. Kenapa? Senang, bahagia. Bahagia karena kita bisa mengarahkan hawa nafsu kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan insya Allah ada manfaatnya. Peringatan yang cuma sesaat ini, kata Abu Bakar As-Siddiq dengan para sahabat, najlis sa'atan nu'minu billah. Mari kita duduk sesaat untuk menambah keimanan kita kepada Allah. Mudah-mudahan Pak Gub, Pak Wagub dan juga Pak Kepala Kementerian Agama, insya Allah program ini bisa diwujudkan habis corona ini, sehingga Sumatera Selatan ini insya Allah menjadi daerah yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, ini mungkin penyampaian saya, dan Pak Kanwil. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga terkhusus Sumatera Selatan jangan sampai berjalan PSBB ini dengan lama, apalagi lockdown, karena langsung insya Allah diangkat oleh Allah penyakit itu dari Sumatera Selatan. Untuk itu teruslah saudara-saudaraku berdoa dekat-dekat berbuka seperti ini. Kata Rasulullah, doa us-shaim indal iftar la yuraddu. Doa orang yang berpuasa ketika ketika dia insya Allah berbuka seperti ini tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 juta lebih kurang Sumatera Selatan, sama-samalah kita ngangkat tangan memohon kepada Allah. Mudah-mudahan insya Allah doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah ini menambah keimanan kita kepada Allah dan mendekatkan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ihfadna wa ahlana, Allahumma ihfadna wa mantiqna Sumatera Selatan min afatid dunya wa min adabil akhirah. Allahumma rabbana ba'idna minal amrad wa khasatan corona bi rahmatika ya arhamar rahim. Anta Rabbuna, Anta Khaliquna, Anta Khaliquna wa Anta Hafiduna, Anta Razikuna, la Rabban siwaka ya Allah. Fayassir lana umurana kullal asir. حاجاتنا إليك يا ربنا كثير إنك أنت البشير. اللهم ربنا احفظنا فإنك خير الحافظين وانصرنا في جميع أمورنا فإنك خير الناصرين. اللهم احفظنا يا ربنا من البرص والجنون والذمام وسيء الأسقام أو القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذه المنطقة Sumatera Selatan ya Allah يعيشون بالقرآن الكريم. اللهم اجعل أهلنا من أهل القرآن الكريم. اللهم اجعل أهلها من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. آمنا بك يا ربنا وآمنا بوعدك إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, Gubernur Sumatera Selatan yang kami banggakan, Bapak Ibu masyarakat Sumatera Selatan yang menyaksikan melalui sosial media, televisi, radio, tuntas sudah rangkaian acara Nuzul Quran 1441 Hijriah pada sore hari yang berbahagia ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan dengan Allah tentunya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini dari lantunan ayat suci Al-Quran, kemudian kata sambutan dari Gubernur Sumatera Selatan dan juga ceramah dan doa sekaligus doa penutup yang dipimpin oleh Ustadz Solihin Hasibuan. Dan pemirsa Sriwijaya TV, demikian tadi telah kita saksikan bersama siaran langsung dari Geria Agung dalam rangka untuk mengikuti pelaksanaan peringatan Nuzul Quran 1441 Hijriah secara virtual. Semoga dengan adanya peringatan Nuzul Quran dan doa yang kita panjatkan bersama akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan terima kasih pemirsa Sriwijaya TV, saya Desti Indah Rizky dan segenap tim Sriwijaya TV pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.